Salam jumpa lagi dengan channel Komsos 1 yang saya pandang yang kita cintai ini. Mimbar Sabda kali ini akan tersaji. Permenungan kita tertuju pada bacaan-bacaan suci pada Hari Raya Natal 25 Desember 2020. Sejenak saya mengajak kita untuk menggugat batin bersama Kim Chi Ha dalam puisi berjudul Yesus yang dimahkotai emas. Tentu pencarian kita pada Natal kali ini mencari Yesus di tengah pandemi. Di mana ia dapat ditemui? Di mana ia dapat ditemui? Di mana Yesus? Langit beku, lahan itu beku, pun matahari telah kehilangan terangnya. Jalan kumuh, gelap, pekat. Di mana ia dapat ditemui? Di mana ia dapat ditemui? Ia yang dapat menyelamatkan kami. Di mana ia dapat menyelamatkan kami? Umat beriman, pencinta sabda yang dicintai Tuhan, bahlada sair Natal bergema dalam sunyi. Gloria in excelsis Deo, et pax in hominibus et in terra. Terpujilah Allah di langit yang tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Betapa tidak, dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja, sedang mengalami penderitaan. Seluruh dunia tengah dikejutkan oleh virus corona. Sontak membuat kondisi dunia berubah. Tatanan sosial masyarakat berganti. Kebiasaan lama perlahan ditinggalkan. Anak-anak tidak menemukan lagi dunianya. Hubungan personal tidak ada kehangatan. Tak ada sentuhan. Personal distancing jadi keharusan. Revolusi pun terjadi dalam sekejap. Umat beriman yang dicintai Tuhan, energi kita saat ini terdampar pada etape ziarah hati antara kesedihan dan harapan. Inilah perasaan yang mewartai Natal 2020 di tengah pandemi. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, Natal bagi kita tetaplah oasis sukacita yang didasarkan pada kenyataan bahwa telah terwujudlah sebuah periode baru dari keselamatan Allah bagi umatnya. Sekaligus sebagai tanda pemenuhan janji Allah dalam peristiwa inkarnasi. Inkarnare dalam daging. Sabda Allah menjadi daging, menjadi manusia. Turun dari atas, diam dan tinggal di antara kita. Sebagai wujud solidaritas Allah akan manusia. Pencinta sabda yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan Natal kita? Bagaimana kita memaknainya? Natal sebagai perwujudan kerinduan hati Allah. Allah yang mengulurkan tangan, Allah yang merangkul manusia dalam kekudusannya. Nubuat Nabi Yesaya meretas harapan itu. Sebuah nubuat yang menegaskan hadirnya seorang raja yang akan memulihkan Israel di mata Tuhan dan bangsa-bangsa lain. Dan sekarang telah tiba saatnya bahwa Israel dipulihkan kembali. Sebab Allah meraja, Sion bersorak, Yerusalem bergolak dalam euforia kemenangan. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai Yerusalem. Pemulihan ini diwujudkan dengan penebusan Allah bagi Yerusalem, sehingga seluruh ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Pencinta sabda yang dicintai Tuhan, dan kepenuhan janji Allah itu bening tersapa dalam Injil Yohanes. Sabda sudah menjadi manusia. Sabda itu adalah Allah sendiri, asal usul segala sesuatu di muka bumi, Alfa dan Omega. Lewat pernyataan sedemikian, penginjil Yohanes mau menegaskan bahwa kelahiran yang istimewa ini adalah peristiwa di mana Allah masuk dalam sejarah keselamatan manusia. Dia datang untuk menjadi terang bagi kita manusia, agar bisa hidup dalam terang itu. Hidup dalam terang itu berarti mengambil bagian
dalam kebijaksanaan hidup Allah. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih yang dicintai Tuhan, seperti para gembala, kita pun diundang untuk mencari dan menemukan Allah yang telah lahir bagi kita. Ia ada di sekitar kita, dalam diri mereka yang butuh cinta dan perhatian kita. Sesama, tetangga, orang tua, suami istri, orang tua dengan anak, rekan komunitas, rekan imam, rekan OMK, menantu dan mertua, dan lain sebagainya. Dalam peristiwa Natal, Allah telah menunjukkan kepada kita cinta dan solidaritas. Dengan cinta itu pula, Ia mengajari kita agar menghargai kehidupan di mana kita hidup dan berada. Itulah tugas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, elegi derita pada fase pandemi COVID-19 ini bahkan akan membantu kita untuk fokus pada pesan pengharapan dan Natal. Apa itu? Tuhanlah yang datang kepada kita. Kita tidak pernah sendirian. Immanuel, Allah beserta kita. Yesus yang datang sebagai salah satu dari antara kita. Tuhan bersama kita, akan tetap bersama kita selama-lamanya. Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Natal. Immanuel, Lord be with us. Amin. Terima kasih telah menyaksikan channel Komso 1 Aceh Pandan dalam program Renungan Sabda. Dan jangan lupa bagi umat beriman untuk tetap di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Tuhan memberkati. Sudah 2020 di tengah pandemi. Stop di situ. Etape bagian dalam kebijaksanaan hidup Allah. Berikut. Oke. Akhirnya ini behind the skin ini. Tuhan memberkati.